wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezita Faizatun Nufus dengan NIM 2302072 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu ada konsep administrasi layanan khusus. Yang kedua, ada jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang ketiga, ada keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, yaitu mengenai konsep administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok yang memiliki karakteristik unik. Layanan ini dapat mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Konsep ini menekankan pada individualisasi, kolaborasi, dan evaluasi berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu yang bersangkutan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka, mendorong kemandirian, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan perubahan kebutuhan yang dinamis. Oleh karena itu, administrasi layanan khusus memerlukan perencanaan yang matang, organisasi yang baik, dan adaptasi yang terus-menerus untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan layanan. Yang kedua, mengenai jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama, ada pustaka. Pustaka di sekolah berfungsi sebagai pusat informasi yang menyediakan akses kepada siswa dan guru untuk berbagai sumber belajar, termasuk buku, jurnal, artikel, dan media digital. Pustaka juga berperan dalam mendukung pengembangan literasi informasi dan keterampilan membaca siswa. Pengelolaannya di antara lain, yang pertama ada struktur organisasi. Pustaka biasanya dikelola oleh seorang pustakawan atau pengelola pustaka yang berpengalaman dalam pengorganisasian informasi dan layanan kepada pengguna. Yang kedua, pengadaan dan katalogisasi. Pustakawan bertanggung jawab untuk mengadakan koleksi buku dan materi lainnya, serta mengkatalogkan dan mengorganisir koleksi tersebut agar mudah diakses oleh pengguna. Yang ketiga, ada program literasi. Pustaka sering mengadakan program literasi, workshop, dan kegiatan membaca untuk meningkatkan minat baca siswa. Ini dapat meliputi kegiatan seperti lomba membaca, diskusi buku, dan kunjungan penulis. Yang keempat, ada akses digital. Dengan perkembangan teknologi, pustaka juga menyediakan akses ke e-book dan database online, memungkinkan siswa untuk mengakses informasi kapan saja. Yang kedua, ada laboratorium. Laboratorium di sekolah menyediakan fasilitas untuk kegiatan praktik dan eksperimen dalam mata pelajaran seperti sains, teknologi, dan seni. Laboratorium memungkinkan siswa untuk menerapkan teori yang dipelajari di kelas melalui pengalaman langsung. Adapun pengelolaannya, laboratorium dikelola oleh guru mata pelajaran terkait seperti guru fisika, kimia, atau biologi yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan selama kegiatan eksperimen. Pengelolaannya antara lain, yang pertama, perencanaan kegiatan. Guru harus merencanakan sesi praktik secara terjadwal dan memastikan bahwa semua peralatan dan bahan yang dibutuhkan tersedia dan aman digunakan. Pelatihan keselamatan siswa dilatih mengenai prosedur keselamatan yang harus diikuti selama kegiatan laboratorium untuk mencegah kecelakaan. Yang ketiga, ada UKS atau usaha kesehatan sekolah. UKS berfungsi untuk menjaga kesehatan siswa dan memberikan layanan kesehatan dasar, serta mendidik siswa tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan. Adapun pengelolaannya, yang pertama, UKS biasanya dikelola oleh tenaga kesehatan seperti perawat atau dokter sekolah yang bekerjasama dengan guru dan orang tua. Program kesehatan mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan mengenai pola hidup sehat, gizi, dan kebersihan. UKS juga bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi di sekolah. Yang keempat, ada kantin sekolah. Kantin sekolah menyediakan makanan dan minuman sehat bagi siswa selama jam sekolah, berkontribusi pada pola makan yang baik dan kesehatan siswa.
Adapun pengelolaan dari kantin sekolah, yang pertama, kantin dikelola oleh pihak sekolah atau koperasi sekolah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan kebersihan. Yang kedua, kantin dapat mengadakan program edukasi tentang pola makan sehat dan pentingnya gizi seimbang bagi siswa. Yang ketiga, siswa dapat dilibatkan dalam pengelolaan kantin seperti dalam pemilihan menu atau kegiatan promosi makanan sehat. Yang kelima, ada sarana ibadah. Sarana ibadah di sekolah memberikan tempat bagi siswa untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka, menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan spiritual. Adapun pengelolaannya, pertama ada pengurus sarana ibadah. Sarana ibadah biasanya dikelola oleh pengurus yang ditunjuk oleh sekolah yang dapat melibatkan siswa dalam kegiatan keagamaan. Pengurus ini bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah. Yang kedua, sekolah dapat mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin seperti pengajian, doa bersama, atau perayaan hari besar keagamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral siswa. Yang ketiga, selain itu, tempat ibadah sekolah juga dapat menyediakan program pendidikan agama yang mendidik siswa tentang nilai-nilai agama dan etika. Yang keenam, ada asrama. Asrama menyediakan tempat tinggal bagi siswa yang berasal dari luar daerah, memberikan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Adapun pengelolaannya, yang pertama, asrama dikelola oleh pengasuh yang bertanggung jawab atas kesejahteraan, keamanan, dan disiplin siswa. Pengasuh juga berperan sebagai pembimbing dan mentor bagi siswa. Yang selanjutnya, asrama sering mengadakan kegiatan pembinaan karakter seperti pelatihan kepemimpinan, kegiatan sosial, dan program pengembangan diri lainnya. Aturan dan disiplin pengelolaan asrama juga mencakup penetapan aturan dan disiplin yang harus diikuti oleh siswa untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang ketujuh, ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan siswa dengan harga terjangkau, serta mendidik siswa tentang prinsip-prinsip koperasi dan kewirausahaan. Adapun pengelolaannya, yang pertama, koperasi sekolah dikelola oleh pengurus yang terdiri dari siswa dan guru yang bertanggung jawab untuk mengelola operasional koperasi, termasuk pengadaan barang dan layanan. Yang kedua, koperasi sekolah dapat mengadakan program edukasi tentang kewirausahaan, manajemen keuangan, dan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Dan yang terakhir, koperasi juga dapat terlibat dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk kegiatan amal atau dukungan bagi siswa yang membutuhkan. Yang ke-8, ada transportasi. Transportasi di sekolah menyediakan sarana transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, memastikan aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa. Adapun pengelolaan dari transportasi, pertama, pihak sekolah bekerjasama dengan penyedia jasa transportasi untuk mengatur jadwal dan rute transportasi yang efisien dan aman. Yang kedua, sekolah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Pengawasan terhadap siswa selama perjalanan juga penting untuk mencegah kecelakaan. Dan yang terakhir, sekolah dapat mengadakan program edukasi tentang keselamatan berkendaraan dan perilaku yang baik selama menggunakan transportasi umum. Yang terakhir, mengenai keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus adalah aspek yang sangat penting dalam pendidikan, terutama bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengelola, kolaborator, dan advokat bagi siswa mereka. Yang pertama, ada perencanaan individual. Salah satu tanggung jawab utama guru dalam layanan khusus adalah terlibat dalam penyusunan dan implementasi rencana pendidikan individual atau IEP. IEP adalah dokumen yang merinci tujuan pendidikan, layanan yang akan diberikan, dan cara pengukuran kemajuan siswa.
Dalam proses ini, guru bekerja sama dengan tim yang terdiri dari spesialis pendidikan, psikolog, dan orang tua untuk memastikan bahwa rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Guru juga memiliki peran penting dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan kemajuan akademis dan sosial siswa. Data ini tidak hanya mencakup hasil tes, tetapi juga observasi, perilaku, dan keterlibatan siswa dalam aktivitas kelas. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan orang tua dan profesional lain. Kolaborasi adalah kunci dalam layanan pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Guru perlu membangun hubungan yang kuat dengan orang tua untuk memahami kebutuhan dan kekuatan siswa secara lebih baik. Selain itu, guru juga harus bekerja sama dengan profesional lain seperti terapis okupasi, terapis bicara, dan psikolog untuk merancang pendekatan yang holistik dan mendukung siswa. Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan profesional. Dunia pendidikan terus berkembang dan guru perlu mengikuti perkembangan terbaru dalam metode pengajaran, teknologi, dan kebijakan pendidikan. Pelatihan dan pengembangan profesional membantu guru untuk memahami lebih baik tentang kebutuhan siswa dengan disabilitas dan cara-cara untuk mendukung mereka secara efektif. Ini termasuk pelatihan dalam strategi pengajaran diferensiasi, penggunaan teknologi asistif, dan pendekatan berbasis bukti lainnya. Yang kelima, ada advokasi untuk siswa. Guru juga berperan sebagai advokat bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Mereka harus memastikan bahwa siswa mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya pendidikan dan layanan yang diperlukan. Ini termasuk memperjuangkan hak-hak siswa dalam konteks ke sekolah dan masyarakat serta pendukung mereka dalam mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi. Selanjutnya ada penerapan praktik inklusif. Guru perlu menerapkan praktik inklusif di dalam kelas yang berarti mereka harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa, terlepas dari kemampuan atau kebutuhan mereka. Ini termasuk menggunakan strategi pengajaran yang beragam, menyediakan materi yang dapat diakses, dan menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung. Selanjutnya ada pengembangan komunitas belajar. Guru juga dapat berperan dalam membangun komunitas belajar yang inklusif di sekolah. Ini termasuk melibatkan siswa dalam kegiatan yang mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman, serta menciptakan kesempatan bagi siswa dan tanpa kebutuhan khusus untuk berinteraksi dan belajar satu sama lain. Baik, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan, administrasi layanan khusus adalah sistem pengelolaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok dengan karakteristik unik, melalui pendekatan yang mengedepankan individualisasi, kolaborasi, dan evaluasi berkelanjutan. Sistem ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mendukung kemandirian, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Adapun jenis-jenis layanan khusus seperti pustaka, labor, UKS, asrama, sarana ibadah, dan transportasi. Meski menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, serta perubahan kebutuhan, administrasi layanan khusus memerlukan perencanaan, pengorganisasian yang baik, dan adaptasi yang berkesinambungan agar layanan tetap efektif dan berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.